Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyebut sudah tak kaget lagi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, akan mengusung kadernya sendiri daripada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Diketahui, PKS resmi mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Pilkada Jakarta 2024. Namun, sikap ini berbeda dengan DPW PKS Jakarta yang mengusulkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Ucap Ray kepada wartakotalive.com, Senin, 24 Juni 2024. Kemarin secara resmi PKS menyatakan mendukung atau mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur untuk daerah khusus Jakarta. Saya kira nggak terlalu mengejutkan bahwa PKS akan mencalonkan sendiri calon gubernur ataupun wakil gubernur mereka, mengingat mereka memang memiliki suara terbanyak ya di DPRD Jakarta gitu. Sehingga kalau mereka mencalonkan gubernur ataupun wakil gubernur, ya itu sesuatu yang masuk akal lah gitu. Nah cuman apakah pencalonan itu realistis gitu ya? Nah saya melihatnya itu kurang realistis kalau mereka mengejar calon gubernur gitu ya, apalagi dengan figur Pak Sohibul Iman yang saya kira kurang begitu populer dan familiar di kalangan masyarakat Jakarta. Jadi tentu mereka nggak bisa hanya sekedar mengandalkan kekuatan pemilih ya, karena bagaimanapun kalau kekuatan pemilih itu kan masih jauh di atas 50% ya, mereka tetap membutuhkan suara non pemilih. Nah, figur Pak Sohibul menurut saya kurang terlalu meyakinkan untuk menjadi ikonik lah ya di dalam pasar pilkada Jakarta ini. Nah oleh karena itu bacaan saya yang paling realistis itu bagi PKS yang mengejar target wakil gubernur. Dengan siapa ya bisa dengan siapa-siapa aja. Yang penting bagi mereka targetnya adalah soal wakil gubernur itu ya. Apakah nanti dengan Anies Baswedan, apakah nanti dengan Ridwan Kamil misalnya dan sebagainya, atau boleh jadi berpasangan dengan pasangan yang mungkin diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi sangat memungkinkan ya setidaknya pada tiga ya pada tiga pelaku, pada tiga aktor ya, Anies Baswedan, Kim, dan juga yang ketiga adalah PDI Perjuangan. Tetapi apakah langkah yang terjadi ini sebagian dari skenario untuk menjegal Anies Baswedan? Ya, saya kira enggak ya, karena Anies Baswedan itu sebetulnya masalah dia maju nggak maju itu bukan pada perahu ya, masalah dia itu pada dirinya sendiri. Dia mau maju apa enggak? Kalau dia maju, perahunya menurut saya akan siap ya. Kalaupun PKS meninggalkan dia, kan masih ada Nasdem, ada PKB, bahkan mungkin ya PDI Perjuangan bisa menggantikan posisi PKS yang meninggalkan Anies gitu. Jadi Anies nggak akan kehilangan perahu ya selama yang bersangkutan mengatakan siap untuk terlibat di dalam pelaksanaan pilkada atau terjun dalam perhelatan pilkada Jakarta ini gitu. Nah oleh karena itu upaya untuk menjegal Anies dengan cara-cara misalnya tidak memberikan perahu itu akan kurang efektif. Nah, kalaupun misalnya seluruhnya ya meninggalkan Anies, ya saya kira tetap tersisa masih ada PDI yang boleh jadi kemudian bergandengan tangan ya dengan Partai Persatuan Pembangunan atau partai yang lain lah ya yang bisa mendorong Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Karena sejauh ini ya memang nama Anies adalah nama yang paling populer ya di tengah para pemilih ya, dan elektabilitasnya juga paling tinggi, bahkan jauh melampaui para pesaingnya. Bisa dalam hal ini Ahok ya, apalagi Ridwan Kamil gitu. Nah oleh karena itu hukum pemilunya sih menurut saya kemana arah angin ya kesitulah orang akan berkumpul gitu ya, atau di mana ada madu ya disitulah semut berkumpul gitu kira-kira. Nah kalau ibaratnya madunya ada pada Anies ya tentu partai-partai akan mempersilahkan partainya untuk membackup Anies Baswedan. Oleh karena itu upaya seperti yang kita sebutkan tadi dalam rangka menjegal Anies itu saya kira kurang tepat gitu. Jangan lupa subscribe ya.